Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat pendalaman lebih lanjut dari ilmu atau hasil pengkajian filsafat selanjutnya menjadi dasar bagi eksistensi ilmu. Disinilah batas kemampuan akal manusia. Dengan akalnya, dia tidak akan dapat menjawab pertanyaan yang lebih dalam dari mengenal manusia. Dengan akalnya, manusia hanya mampu memberi jawaban dan batas-batas tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Immanuel Kant dalam kritiknya terhadap rasio. Yang murni, yaitu manusia hanya dapat mengenal fenomena belaka, sedangkan bagaimana nomenannya ia tidak tahu. Sehubung dengan hal tersebut, maka yang dapat menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai manusia adalah agama, misalnya tentang pengalaman apa yang akan dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Jadi, sesungguhnya filsafat tidak hendak lebih lanjut mengenai manusia adalah agama, misalnya tentang pengalaman apa yang akan dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Jadi, sesungguhnya filsafat tidak hendak menyaingi agama. Filsafat tidak hendak menambahkan suatu kepercayaan baru. Selanjutnya, filsafat dan ilmu juga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan agama. Filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Filsafat membantu agama dalam mengartikan teks-teks sucinya. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektif tulisan wahyunya. Filsafat menyediakan metode-metode pemikiran untuk teologi. Filsafat membantu agama dan menghadapi masalah-masalah baru. Sebaliknya, agama dapat membantu memberi jawaban terhadap problem yang tidak dapat dijangkau dan dijawab oleh ilmu dan filsafat. Meskipun demikian, tidak juga berarti bahwa agama adalah di luar rasio. Agama adalah tidak rasional. Agama bahkan mendorong agar manusia memiliki sikap hidup yang rasional. Bagaimana manusia menjadi manusia yang dinamis, yang senantiasa bergerak, yang tak cepat puas dengan perolehan yang sudah ada di tangannya, untuk lebih mengerti kebenaran, untuk lebih mencintai kebaikan, dan lebih berusaha agar cinta Allah kepadanya dapat menjadi dasar cintanya kepada sesama sehingga bersama-sama manusia yang lain mampu membangun dunia ini. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos, berarti yang berada atau being, dan logos berarti pikiran atau logik. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada. Dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari suatu yang ada. Objek kajian ontologi disebut ada. Maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas, atau jiwa. Di dalam ontologi juga terdapat aliran, yaitu aliran monoisme, yaitu segala sesuatu yang ada berasal dari suatu sumber, satu hakikat. Selanjutnya epistemologi. Secara etimologi,
Epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, atau theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur, dan padilitas atau kebenaran pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu akios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Suryasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga dan didiamkan oleh setiap insan. Nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang didiamkan oleh setiap insan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.